Halo, selamat siang pemirsa. Mahkamah Konstitusi telah memilih ketua baru pasca dicopotnya Anwar Usman dari jabatan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Bobi Nasution memberikan dukungannya secara terbuka terhadap pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto. Lantas bagaimana dengan status Bobi di PDI Perjuangan? Informasi ini beserta kabar menarik lainnya tentang pemilu akan kami hadirkan 60 menit ke depan bersama saya, Sira Safira. Kami kabarkan, Anda putuskan. Pemirsa, Hakim Konstitusi Suhartoyo terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman yang dicopot melalui putusan Majelis Kehormatan MK. Suhartoyo mengaku terpanggil untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Hakim Konstitusi Suhartoyo terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi dalam rapat pemilihan Ketua MK yang digelar secara tertutup di gedung Mahkamah Konstitusi. Keputusan ini disepakati secara musyawarah dan mufakat oleh Hakim Konstitusi lainnya. Suhartoyo terpilih menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Anwar Usman yang dicopot dari jabatan Ketua MK oleh Majelis Kehormatan MK. Suhartoyo mengaku menyanggupi menjadi Ketua MK karena ada permintaan dari para Hakim Konstitusi lainnya, serta terpanggil untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Itu datang karena ada panggilan, ada permintaan dari para hakim-hakim itu. Nah, oleh karena itu, secara faktual memang yang muncul nama ini kan hanya berdua. Sehingga kalau mereka sudah beliau-beliau itu sudah memberikan kepercayaan, kemudian kami berdua juga kemudian menolak, sementara ada di hadapan mata kita itu memang Mahkamah Konstitusi ini ada yang sesuatu yang harus kita bangkitkan kembali kepercayaan publik itu. Pencopotan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena Anwar Usman dinilai melanggar kode etik Hakim Konstitusi dalam melakukan putusan gugatan mengenai batasan usia Capres-Cawapres. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi membolehkan seseorang berusia di bawah 40 tahun menjadi Capres-Cawapres selama berpengalaman menjadi kepala daerah yang dipilih melalui mekanisme pemilu. Putusan ini membuat Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakan Anwar Usman bisa melenggang di Pilpres 2024. Dari Jakarta, Nadila Saleh, Agung Dul, TV One mengabarkan. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengaku pihak istana tidak turut campur dalam proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Berikut pernyataannya. Saya pikir istana tidak punya pandangan khusus tentang itu ya. Karena ini proses judicial di dalam sebuah institusi, bukan di kabinet begitu. Jadi saya tidak masuk dalam area itu. Ya. Teman-teman, ini dua area yang berbeda. Satu area yudikatif, satu area eksekutif. Nggak bisa mau dipaksa-paksa Anda bertanya, saya tidak akan bisa memasuki area itu. Karena memang area yang berbeda. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini di Mahkamah Konstitusi, kita tanyakan langsung laporan dari reporter kami, Kurnia Amal. Amal, apa saja informasi terbaru dari sana? Baik, selamat siang Sira Safira dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, tadi sekitar pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat ini telah digelar sidang atau rapat permusyawaratan dari hakim-hakim untuk menentukan siapa sebetulnya ketua MK yang baru. Dari rapat yang digelar selama kurang lebih 3 jam telah disepakati Suhartoyo sebagai ketua Mahkamah Konstitusi yang baru menggantikan Anwar Usman setelah kemarin diberhentikan pada sidang etik yang dilakukan pada Selasa silam. Dapat kami informasikan untuk mekanisme dari rapat permusyawaratan hakim ini dihadiri setidaknya 8 hakim konstitusi, di mana untuk pemilihan ketua MK yang baru yakni Suhartoyo ini melakukan mekanisme yang
dilakukan secara musyawarah mufakat, di mana tadi ada 2 nama yang dikeluarkan. Yang pertama adalah Hakim Suhartoyo dan juga Hakim Konstitusi Saldi Isra. Ini dicalonkan oleh forum, kemudian kedua bakal calon ketua Mahkamah Konstitusi itu berdiskusi, diberikan waktu diskusi selama kurang lebih 10 hingga 20 menit. Dari diskusi tersebut muncul nama Hakim Suhartoyo yang disepakati oleh forum sebagai ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Dapat kami informasikan memang untuk pemilihan itu sendiri tadi dipimpin langsung oleh Wakil Ketua MK berdasarkan putusan nomor 22 tahun 2023 yang lalu, yakni Saldi Isra menjadi ketua dari sidang pleno yang diselenggarakan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian barat. Adapun jika kita lihat background dari ketua MK yang baru yakni Suhartoyo, di mana Suhartoyo ini mengambil sarjana hukum di Yogyakarta di Universitas Islam Indonesia pada tahun 1983, kemudian meneruskan mengambil program pascasarjana di Universitas Tarumanegara di bidang hukum, di bidang ilmu hukum, kemudian meneruskan program doktora pada tahun 2014 di Universitas Jayabaya, di mana untuk hakim atau ketua MK yang baru ini memulai karir kehakimannya sejak tahun 1986. Adapun tadi Anwar Usman yang kemarin sudah diputus atau dicopot jabatannya ini memang juga hadir dalam rapat permusyawaratan hakim, namun ia tidak memiliki hak untuk diajukan maupun mengajukan sebagai kandidat ketua MK. Dan namun dari ketua MK yang lama Anwar Usman ini mendapatkan hak untuk memilih. Dapat kami informasikan pula kemarin juga sudah diputuskan bahwasannya Anwar Usman ini sudah diberhentikan dari jabatannya sebagai MK karena ditetapkan melanggar etik, dan di mana sanksi yang diberikan adalah sanksi berat, yakni pencopotan jabatannya sebagai ketua MK. Dan untuk selanjutnya memang akan dilantik ketua MK yang baru dalam beberapa waktu ke depan. Sira Safira dan juga pemirsa, demikian laporan saya dari Mahkamah Konstitusi. Kembali ke Anda di studio. Kurnia Amal, informasi langsung dari gedung MK pasca diputusnya Suhartoyo terpilih menjadi ketua MK. Pemirsa, kisah Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi akhirnya harus berakhir menyusul putusan dari Majelis Kehormatan MK. Ipar Presiden Joko Widodo ini dicopot dari jabatannya setelah terbukti bersalah melanggar kode etik dan perilaku terkait proses perkara uji materi Undang-Undang Pemilu. Posisi Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi akhirnya harus berakhir menyusul keputusan Majelis Kehormatan MK yang mencopot dirinya dari Ketua MK. Selain memberhentikan dari posisi Ketua MK, pria yang telah berkarir sebagai hakim 40 tahun ini juga dilarang untuk dipilih kembali sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK hingga akhir masa jabatannya. Selain kehilangan posisi ketua, pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat 66 tahun lalu ini juga dilarang untuk terlibat dalam mengusut perkara terkait Pilpres, Pileg, dan juga Pilkada. Meski menerima putusan Majelis Kehormatan MK, Anwar Usman menilai adanya pembunuhan karakter terhadap dirinya. Saat ini, harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka selaku pihak yang diduga mendapat keuntungan dari putusan MK yang kontroversial tersebut menolak berkomentar pasca pencopotan Anwar Usman. Saya ngikuti aja.
Kalau hasil putusan Polemik di tubuh MK bermula saat lembaga ini mengadili gugatan nomor 90 tentang usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Putusan MK yang akhirnya membuka pintu bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024 dipertanyakan, menyusul hubungan kekerabatan Gibran dengan Anwar Usman. Tim TV One mengabarkan. Meski dilarang oleh partai pengusungnya yakni PDI Perjuangan, Wali Kota Medan Bobi Nasution tetap bersikukuh mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemarin Bobi bahkan menggalang barisan pengusaha pejuang secara terbuka mendukung Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Menantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution memberikan dukungannya secara terbuka terhadap pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sikap Wali Kota Medan ini diungkapkan pada deklarasi penerus negeri yang diadakan para relawan Prabowo Gibran Rabu siang. Meski berbeda sikap dengan partainya PDI Perjuangan, Bobi didampingi Ketua Dewan Pembina Barisan Pengusaha Pejuang dan Ketua DPD Provinsi membacakan isi dukungan deklarasi. Mas Gibran itu ada di hati dan ada di pikiran kami, bukan tanpa alasan, Pak. Alasan yang kami ingin sampaikan, bagaimana Pak Prabowo ada di hati kami. Tentunya sosok Pak Prabowo yang menjadi panutan dan anutan bagi kami. Bagaimana jiwa kesatria yang Pak Prabowo tunjukkan kepada kami, jiwa integritas yang Pak Prabowo miliki selama berkarir, ini menjadi poin yang bisa kami pelajari dan bisa kami pedomani dan bisa juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar Pak Prabowo ini bisa juga berada di hati seluruh masyarakat Indonesia. Langkah Bobi Nasution mendeklarasikan dukungannya terhadap Prabowo Gibran menimbulkan pertanyaan. Lantaran selama ini Bobi secara aktif merupakan kader dari PDIP. 2 hari sebelum deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran, Bobi sempat mendatangi kantor DPP PDIP guna memenuhi panggilan dari Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Saat ini kan mau bergabung ke Mas Gibran. Nah, makanya kita minta untuk Mas Bobi klarifikasi, ya. Karena di PDI Perjuangan nggak bisa orang main dua kaki, gitu. Nah, tapi tadi Mas Bobi itu antara perasaan yang sekarang lagi bergejolak antara perasaan dan pikiran, dia harus mau kemana, ya. Akhirnya dia minta kalau diizinkan dia boleh ke sana bergabung dengan Pak Prabowo, timnya Pak Prabowo dalam pemenangan Pak Prabowo. Tidak mau berpindah ke partai di sana, tidak, tetap di PDI Perjuangan. Saya bilang tidak bisa. Kita satu rumah, ya, satu rumah ini mau bertarung, kita kasih keluarga yang lain, kamu ke sana nanti kita berhadapan-hadapan, kan nggak bisa begitu. PDI Perjuangan melalui Komarudin menegaskan tidak memperbolehkan kadernya untuk bermain dua kaki dan Bobi diperkenankan untuk mengembalikan kartu tanda anggota partai jika memutuskan mendukung Prabowo Gibran. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar rapat koordinasi nasional yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Presiden mendorong pemilu damai yang jauh dari hoaks dan ujaran kebencian tanpa intervensi pihak manapun. Mohon izin, 2, 3. Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Penyelenggara Pemilihan Umum 2023 resmi dibuka Presiden Joko Widodo dengan menekankan soal integritas lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Dalam Rakornas Pemilu, Presiden Jokowi mendorong pemilu damai yang jauh dari berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian. Pemilu 2024 ini merupakan pesta demokrasi terbesar yang pernah kita selenggarakan. Kalau kita bisa bayangkan,
dari Aceh sampai Papua, dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota, ada 840.000 TPS. Kita bayangkan, 840.000 TPS. Betapa betul-betul ini sebuah pesta demokrasi besar. TPS-nya saja 840.000. Sehingga sekali lagi tantangannya juga besar. Baik mengenai bagaimana agar tata kelola pemilu ini akuntabel, berintegritas, juga mekanisme distribusi, mekanisme pengamanan bukan barang yang mudah. Dan juga bagaimana mewujudkan kontestasi yang berkualitas, kontestasi yang damai, kontestasi yang sejuk, kontestasi yang tanpa hoaks, kontestasi yang tanpa ujaran-ujaran kebencian. Sehingga kontestasi ini bisa menghasilkan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi bangsa kita. Serta tentu saja proses dan hasil yang legitimate dan terpercaya. Presiden Jokowi juga menegaskan agar tidak ada pihak yang mencoba-coba untuk intervensi pemilu karena pemilu 2024 adalah pemilu yang terbuka dan bisa diawasi oleh siapa saja termasuk masyarakat. Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana? Di setiap TPS itu ada saksi partai-partai. Semua TPS ada saksi dari partai-partai. Belum juga aparat yang juga ada di dekat TPS. Artinya apa? Pemilu ini pemilu yang sangat terbuka. Bisa diawasi oleh siapa saja. Selain itu, Jokowi meminta agar tim pemeriksa daerah berani tegas mengawasi dan meluruskan jika terjadi masalah untuk menciptakan kontestasi yang sejuk dan damai dalam pemilu 2024 mendatang. Tim TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyatakan perubahan bakal Capres-Cawapres bisa dilakukan hingga 13 November mendatang. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyatakan perubahan bakal Capres-Cawapres bisa dilakukan hingga 13 November, sehingga perubahan bisa dilakukan hingga pasangan calon dan wakil presiden ditetapkan oleh KPU. Komisi Pemilihan Umum akan menetapkan calon presiden dan wakil presiden pada Senin 13 November pekan depan. Hingga tanggal tersebut, KPU juga membuka kesempatan kepada parpol pengusung Capres-Cawapres jika akan melakukan perubahan nama pasangan calon selama KPU belum menetapkannya. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dan calon wakil presiden sebagai peserta pemilu itu kan ditetapkan 13 November 2023. Jadi batas waktunya 13 November 2023. Sepanjang tidak ada perubahan apa-apa ya, batasnya 13 November 2023. Saat ini Komisi Pemilihan Umum KPU telah menerima pendaftaran dari 3 pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. KPU juga sudah menetapkan jadwal masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
Sementara pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, bakal calon Presiden Anies Baswedan hari ini menghadiri Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Dalam pidatonya, Anies berbicara soal pentingnya keadilan dan kesetaraan untuk kesatuan negara. Di hadapan para peserta Rakernas, Anies menyampaikan impiannya agar Indonesia bisa mencapai kemakmuran pada tahun 2045 mendatang. Untuk itu, baca pres dari Koalisi Perubahan ini menyoroti pentingnya kesetaraan dan keadilan bagi masyarakat. Anies pun berjanji untuk menghapus ketimpangan kesejahteraan antar daerah agar kesatuan tetap terjaga. Sementara sebelumnya, baca pres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo juga berpidato dalam Rakernas LDII. Dalam momen ini, Ganjar sempat berguyon tidak membagikan sepeda dalam acara itu. Di hadapan para peserta Rakernas, mantan Gubernur Jawa Tengah itu berbicara banyak hal, mulai dari politik luar negeri dan perkembangan teknologi digital. Pidato Ganjar itu pun mendapat tepuk tangan dari peserta Rakernas. Menanggapi reaksi dari para peserta itu, Ganjar pun berguyon jika ia tidak akan memberikan sepeda kepada peserta yang tepuk tangan. Pemirsa, kandidat Capres Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan para kiai se-Jawa Tengah di Menteng, Jakarta. Para kiai menyampaikan dukungannya terhadap Prabowo Subianto. Kepada Prabowo, mereka berharap bahwa kandidat Capres dari Koalisi Indonesia Maju tersebut dapat melanjutkan kinerja Joko Widodo, mengembangkan keumatan dan pesantren Indonesia. Sementara itu, Prabowo menyampaikan sejumlah strategi yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo yang dinilai paling strategis. Prabowo Subianto juga akan terus melakukan pertemuan dengan para kiai lainnya di masa mendatang. Berbagai macam manuver terus dilakukan relawan untuk mendukung kandidat pilihannya di Pilpres 2024 mendatang. Di Bandung, Jawa Barat, pendukung Anies Baswedan berkolaborasi dengan partai pendukungnya. Sementara relawan Ganjar Pranowo menggelar pelatihan emosional di Semarang, Jawa Tengah. Komunitas relawan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berkumpul bersama 3 pengurus partai pengusung mereka di Jalan Arca Manik Enda, Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat. Para pendukung ini berkolaborasi memenangkan pasangan Anies dan Caimin di Pilpres 2024 mendatang, khususnya di Jawa Barat hingga 50%. Menurut Sekretaris DPW PKB Jawa Barat, Acep Jabaludin, saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui agenda perubahan dari pasangan Amin. Kegiatan diskusi dengan tema emosional, manajemen, dan kesehatan mental ini diselenggarakan relawan Pandawa Ganjar di Sleepless Project Peleburan, Semarang, Jawa Tengah. Puluhan remaja dan mahasiswa antusias mengikuti acara ini yang menghadirkan psikolog Ayu Rahmawati Tirto sebagai narasumber. Kegiatan ini bertujuan agar anak muda lebih peduli terhadap kesehatan mental sekaligus untuk memperkuat visi misi Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, logistik untuk pemilu 2024 terus didistribusikan ke seluruh KPUD seluruh Indonesia. Pada pengiriman logistik tahap 1 ini, logistik berupa kotak suara dan bilik suara didistribusikan ke seluruh KPUD. Jelang pemilu 2024, sejumlah logistik kebutuhan pemilu terus berdatangan ke Kabupaten Aceh Barat Daya.
Sebanyak 2.228 kotak suara telah tiba di Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh Barat Daya. Seluruh logistik tersebut disimpan di gudang dengan penjagaan ketat. Selain kotak suara, Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya juga telah menerima bilik suara dan segel. Sementara untuk kertas suara dan juga alat pencoblosan masih belum dikirimkan. Nantinya kotak suara tersebut akan disebar ke 442 tempat pemungutan suara. Di Banjar, Jawa Barat, KPU Kota Banjar menerima 3.063 kotak suara dan juga 2.444 bilik suara. Sebelumnya, KPU Kota Banjar juga telah menerima tinta dan segel kotak suara. Kotak dan bilik suara yang tiba itu masih terbungkus dan belum terpasang utuh. Nantinya, saat proses pemasangan, KPU Kota Banjar akan melibatkan personil tambahan. KPU Boyolali, Jawa Tengah juga telah menerima logistik tahap 1 berupa bilik suara dan tinta. Ada sekitar 13.000 bilik suara yang nantinya akan didistribusikan ke seluruh TPS di Boyolali. KPU Boyolali kini masih menunggu kiriman logistik lainnya dari KPU Pusat. Diperkirakan semua logistik akan tiba di KPU Boyolali pada bulan Desember mendatang. Tim TV One mengabarkan. Untuk mengetahui bagaimana proses pengiriman logistik pemilu ke wilayah Banjar, Jawa Barat, kita bergabung dengan kontributor ataupun reporter kami, Aditya Triwahyudi. Aditya, bagaimana dengan jalan proses pengiriman dan penyerahan logistik ke KPU Kota Banjar? Ya, Safira dan pemirsa, saat ini saya berada di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Banjar, Jawa Barat. Dan saat ini di tempat saya mengabarkan, seperti yang bisa Anda saksikan di belakang saya, bahwa pihak kepolisian dari Polres Banjar melakukan peninjauan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Banjar AKBP Bayu Catur Prabowo dan jajarannya. Pihak kepolisian memastikan bahwa kondisi gudang ini memang layak dan aman, dan selain itu juga Bawaslu Kota Banjar merekomendasikan bahwa agar KPU Kota Banjar ini menambah kamera CCTV, dan selain itu proses kedatangan kotak suara dan kotak suara dan bilik suara ini sudah selesai sekitar 1 jam yang lalu, Sira. Dan saat ini seperti yang bisa Anda saksikan, pihak kepolisian tengah melakukan peninjauan, dan rencananya setelah seluruh logistik KPU ini tiba di gudang, akan dilakukan penjagaan secara ketat selama 24 jam oleh petugas dari TNI dan Polri. Dan kotak suara serta bilik suara ini yang diterima kisaran 3.000 hingga 2.000, dan sisanya pada tahap 2 nanti seperti surat suara akan segera menyusul di bulan-bulan ini, Sira. Baik, Aditya Triwahyudi, informasi langsung dari Banjar, Jawa Barat. Lantaran belum memasuki masa kampanye Pilpres maupun Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat bersama kepolisian dan Satuan Polisi Pamung Praja melakukan penertiban alat peraga kampanye yang masih terpasang di sepanjang jalur lintas Sulawesi. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Lantaran belum memasuki masa kampanye Pilpres maupun Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat bersama kepolisian dan juga Satuan Polisi Pamung Praja melakukan penertiban alat peraga kampanye yang masih terpasang di sepanjang jalur lintas Sulawesi. Puluhan anggota Satuan Polisi Pamung Praja bersama Kepolisian Resort Polewali Mandar, Sulawesi Barat diterjunkan dalam operasi penertiban alat peraga kampanye pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2024. Alat peraga berupa baliho, poster hingga spanduk ini telah terpasang sejak beberapa bulan terakhir. Tim gabungan dari Satpol PP dan Bawaslu menyasar alat peraga yang mengungkapkan citra dirinya seperti memasang nomor urut, seruan untuk mencoblos serta memasang logo partai. Pemirsa, saksikan terus kabar pemilu setiap Senin hingga Jumat pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri. Sesaat lagi Putri Windasari akan hadir menemani Anda dalam program Ragam Perkara. Kami kabarkan, Anda putuskan. Sampai jumpa.